Hari ini 24 Oktober 2024 saya akan kembali membahas mengenai XAUSD. Teman-teman bisa perhatikan as usual kita selalu mulai dengan Saxo, kita ngomongin di daily-nya. Untuk apa ya? Untuk memperhatikan pergerakan yang ada saat ini. Kalau kita ngelihat dia tertahan, secara daily dia tertahan, tidak berhasil break di bawah 2714. Tetapi kalau teman-teman perhatikan dia membentuk another previous daily low-nya. Ya, daily low-nya teman-teman bisa lihat ada di 2708. Lumayan lebar 2708, 2714. Kalau misalnya kita ngomongin berdasarkan Fibonacci retracement, take it from this point sampai paling atasnya, kita bisa melihat bahwa 618 ada di 2663 dan ini ada potensial jika nanti dia break area PDL-nya, potensial dia drop di bawah 2600-an kembali. Tapi yang saat ini kita lihat adalah market bergerak turun signifikan kemarin, ya dari 2758 dihajar sampai 2708. Saat ini kembali bullish di 2725.83. Artinya apa? Pembentukan base sudah mulai masuk, sellernya sudah kelihatan. Ini seller yang sama yang kita harapkan yang terjadi di sini, sehingga ada potensial up and down lagi, dan kita bisa manfaatkan kembali posisi sell di kemudian harinya. Now kita back ke Wanda, kita ngomongin di H4 naked chartnya. Kalau dari sini teman-teman bisa perhatikan ya, up only, lalu dia drop signifikan, dan kondisi saat ini ada potensial rebound lagi. Ini yang terjadi sama seperti di sini, drop, potential rebound, drop, potential rebound, drop, potential rebound. Artinya apa? There's a big chance dia perlu untuk rebound on this level. Tetapi teman-teman lihat, ketika dia berupaya untuk break the level, dia drop, dia retest berkali-kali dalam zone yang sama, dia tidak mampu untuk break. Ya, dia nggak mampu untuk break sampai akhirnya ini 1, 2, 3. Ya, ini dari jam 12-nya, 12 siang sampai di jam 20-nya, jam 8 malam, baru berhasil dia close di atas itu untuk keep going up. Artinya apa? Artinya kita bisa memanfaatkan momentum ini ya untuk trade dalam kondisi yang sama. Artinya kita bisa mencari area sell. Nah, kita ngomongin di H1, karena kita trade-nya di H1, kita perhatikan ada beberapa level yang perlu saya hapus. Kenapa? Ya karena tidak relevan kembali. Misalnya 2723 ini memang masih kuat, tapi kita bisa hapus dulu aja. Kita pertahankan 2717, 2715 sebagai salah satu bagian dari area trade-nya kita. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini Fibonacci retracement from above sampai paling bawah, 618-nya itu teman-teman lihat ada di 2739. Which is ini adalah area sell nanti yang saya akan patok untuk pertama kalinya. Ya, area sell yang akan saya patok untuk pertama kalinya. Now kita ngeliat beberapa area demand yang kemarin yang berhasil di break, itu ada di 2731, 2729. Baru ada di 2739, 2738. Tapi nanti ini saya lebarin aja 2737 itu bisa. Artinya apa? Pertama, zone yang harus dihajar oleh gold adalah this one. Ini adalah 1. This is the first level. 2729, 2731 dia harus hajar. If dia berhasil break, maka next target ke 2739, 2738. Artinya apa? 2721, 2731, 2729 ini akan menjadi area sell pertama saya. Ya, saya ulangin, 2731, 2729 akan menjadi area sell pertamanya saya. Nah, kalau kita ngomongin dari garis, kan kita bisa ngeliat ya, the lowest level sebenarnya sampai di sini, 2714. Ya, ada di 2714. Jadi kalau kita nanti harus nge-buy, seandainya dia drop ke bawah kita harus nge-buy, kita bisa makan buy-nya 2717, 2714. It's actually the same sama seperti kemarin. Ya, 2717, 2714 kita bisa makan buy di sana. Atau kita bisa memperkecilnya dengan 2716, 2714. It's actually fine. Jadi sama saja, podo wae lah kalau saya bisa bilang. So buy position up 2731, 2729 ini akan menjadi buy position seandainya dia berhasil break. Tetapi jika tidak, ini akan menjadi sell saya yang pertama. Jadi tapi yang paling saya fokuskan adalah sell-nya dulu ya. Saya akan mencari untuk masuk sell dulu di sini 2729, 2731. Setelah dari 2729, 2731, what happen next? What happen next adalah kita sell-nya di 2739, 2738, dan nanti baru masuk di sell tertingginya. Ini yang akan saya anggap sebagai sell tertinggi di 50-an. 5758. Ya. Sell 5758 itu yang nanti akan saya kejar di akhir waktunya. Oke. Jadi untuk sementara fokus terlebih dahulu dengan zone yang ada, bahwa kita bisa manfaatkan sell 2931, 3938. Ini zone-nya 10 pips saja tapi ini strong, jadi bisa dimanfaatkan.
dan nanti paling atas tersendiri di 58 di sini. 58, 56. Ini adalah zona-zona yang akan saya manfaatkan untuk entry sell. Ya, ini saya hapus dulu 4947 biar nampak seperti ini aja. Nah, ini saya paskan sampai ke belakang biar kelihatan ya. Nah, 3938, 3129 dengan buy position 1715 paling dekat dan nanti adalah di 0407. Ini adalah 0402, sorry. 0402. Ini adalah area buy selanjutnya yang saya akan tunggu. Jadi ini saya hapus karena sudah tidak relevan. This one saya arahkan ke sini. Saya pindahkan ke sini berarti. Nah, harapan saya kalau misalnya nanti dia break ke sana untuk up lagi dari situ. Jadi drop up dari sana. Ya. Jadi buy position sekarang sudah mulai menyempit 1715, 0402 berarti masuk di 60-an. Di 26 sekian. Ya, selebihnya kita fokus mencari juga buy di area atasnya dan sell yang sudah terbentuk nih lumayan signifikan juga. Ya, kita bisa manfaatkan nih sekarang area untuk dropping positionnya dengan area dia untuk upping positionnya. Droppingnya dari area 7931, 3938 dan nanti 5856. Menurut saya ini adalah salah satu aspek yang paling bagus untuk kita perhatikan. Kalau misalnya kita ngomongin basically secara tren ya. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin secara tren tentu dia baru patah. Ini kalau misalnya kita ngomongin tren, this level dia patah trennya. Up, dia drop. Kalau misalnya dia harus nge-retest, teman-teman lihat. Kalau misalnya dia harus nge-retest, dia nge-retestnya kemana? Potensial dia nge-retestnya ke 3938. Ya, artinya di sanalah nanti dia untuk menunjukkan jika dia masih mampu untuk berada di dalam trend line up-nya. Jadi di uptrend line di sini. Ya, jadi naik lagi, up baru dia kuat. Tapi kalau nggak berhasil bagaimana? Dia akan keep going drop sehingga nanti yang terbentuk adalah area downtrend. Jadi patokan saya yang menjadi salah satu aspek paling menarik untuk mengetahui apakah gold akan menuju ATH lagi atau enggak saat ini adalah di equilibrium 2739. Ya, jadi 2739 inilah yang memegang peran penting dari pandangan saya untuk menentukan jika kedepannya nanti gold mampu atau tidak mampu melanjutkan bullish momentumnya. Nanti malam akan ramai news, teman-teman bisa perhatikan ada initial jobless claim, ada S&P Global Manufacturing PMI, S&P Global Composite PMI, ada Global Services PMI dan New Home Sales. New Home Sales sebenarnya nggak begitu signifikan. Yang penting itu adalah Manufacturing PMI ini, Purchasing Manager Index. Itu yang penting buat kita perhatikan. Selain dari kita memperhatikan initial jobless claim-nya. Jadi ini akan menjadi tantangan buat kita di hari ini. What will happen next? Apakah dia akan bullish lanjut lagi untuk ATH-nya dia? Sehingga ini hanya mengambil liquidity di bawah guna untuk melanjutkan penguatannya. Atau sudah mulai masuk lagi kita dalam fase sideways yang artinya sell pun juga masih bisa kita manfaatkan. Dan bahkan bisa terjadi yang namanya breakout ya. Breakout dalam zone yang ada di buyer-nya. Jadi up, drop, dia patah trennya, dia lanjut turun ke base di bawah sini ke 2600-an. So let's see teman-teman apa yang akan terjadi dalam market. Dan menurut saya kita buy dan sell pun tidak masalah. Teman-teman pastikan trade dengan metode yang kalian jalankan, sesuaikan dengan metode kembali ya. Dan jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi kalian. Untuk teman-teman di Grow Account, nothing to be worried about, karena saya pasti akan selalu share mappingan ini di dalam grup. Thank you banget buat kalian semua.